بستنى له مهما قلت له يتحكاله، مستحيل اوصف جماله، دقت الدنيا في عيونه، قلبي كان الله في عونه، من اللي انا حسيته معاه. قلقة روحي بتندهلي على عموم، مش هخبي ولا يعني انه غيرني وسرقني وان انا اتعلقت بيه. Nanti di sini ternyata ada cariin. Iya, tadi kita habis pulang dari ngaji. Makan mie lagi. Udah 1 minggu anak lihat makan mie mulu. Nggak sehat tau. Ya nggak apa-apa, kan kita di pondok harus qanaah, lima apa adanya. Ya kalau ada yang mie, kita makan yang mie. Namanya itu bukan kona'ah. Nggak bikin hidup pola kita itu nggak sehat. Karena ya tahu sih kita ini di pondok. Selain dalam belajar, ibadah, kita juga harus hidup dengan pola yang sehat. Kan enak kalau hidup pola kita itu sehat. Semangat dalam belajar, semangat beribadah, dan aktivitas yang lainnya. Gara-gara ente hidup pola yang gak sehat, ente jadi males untuk ngaji, beribadah, apalagi ngantuk pas ngaji, sebenarnya jadi males, ya kan? Iya juga ya, emang sih aneh kalau habis makan yang banyak, pasti bawaannya ngantuk. Terus jadinya malas dalam belajar sama beribadah. Nah, itu juga bisa mungkin jadi penyebabnya. Ada dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi kalau ente makan, ya jangan berlebihan, apapun itu. Ya sekedar ente aja. Karena kalau kita berlebihan kan jadi males untuk semuanya kan. Kita tahu nggak apa tuh orang mukmin yang berakal, makan itu untuk hidup, bukan hidup itu untuk makan. Ya, sebagaimana dalam sabdanya Nabi, ma mala adamiyun bi'an syarran min batni hasbabna adam ruqaymatun mukimnu sulbahu. Tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam dibandingkan perut dengan mengisi beberapa suap untuk menegakkan tulang rusuknya. Nah, oh iya, jangan lupa apapun yang ente makan, jangan lupa diniatin untuk semangat dalam beribadah, dalam belajar dan aktivitas yang lainnya. Nah, terus gimana kalau aneh mau mengubah hidup aneh jadi sehat? Mau tahu ente caranya gimana? Bentar ya. Yuk ikut Ana. Kita mau kemana sih? Dia sampai pohon karet kayak gini. Udah, ikut aja. Ini pasar. Yuk, kita belanja. Ayo. Oh iya, itu dia warung yang biasa kita belanja. Yuk. Ini dia. Kita pilih makanan yang sehat yuk. Nah, ini dia makanan yang sehat-sehat. Ada wortel, sawi, singkong. Kita beli yuk. Ayo. Ini juga ada tahu. Nah, ini juga ada tahu. Kasih lihat. Kita udah beli makanan yang sehat-sehat. Yuk kita masak. Ayo. Harus hidup sehat. Ya karena kalau kita hidup dengan sehat dan memakan makanan yang sehat, itu bisa buat kita bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, belajar, dan makanannya seperti yang tadi kita beli, wortel, tempe, sayur-sayuran, itu bisa buat kita bergizi dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau kita makanan yang gak sehat, apalagi kita sampai sakit, nanti kalau udah sakit kita nggak ada semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Udah yuk kita pulang, kita masak sayurannya. Ya udah, yuk. A few moments later. Akhirnya kita nyampe. Yuk kita
harumnya. Jadi yuk kita makan di atas yuk. Ayo. Ayo. Yuk kita makan yuk. Enak juga ya. Ternyata hidup sehat itu gampang ya, asal ada kemauan dari diri sendiri. Iyalah. Kesimpulan dari video ini adalah adanya kita di pondok bukanlah menjadi penghalang kita untuk hidup sehat. Justru karena kita di pondok, kita diajarkan untuk hidup sehat agar beribadah kita lebih bersemangat dan hati kita bersih. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, ni'matani maghbuna fi makathiran minan nasi as-suhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang diabaikan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan yang kedua nikmat yang masih senggang. Hadis riwayat Bukhari. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun ba'dal yakini minal mu'afati. Yang artinya tidak diberikan kepada manusia yang sesuatu yang lebih bernilai daripada keyakinan, yaitu kesehatan. Yuk, mulai hari ini, detik ini, saat ini, kita terapkan pola hidup sehat agar ibadah kita semakin semangat.